Ini sepatu lokal yang makin enak, makin empuk, dan makin ringan. Harganya murah lagi. Kurangnya apa coba? Halo Nas, balik lagi bersama gue Hafiz Gemilang di channel Head Shoes Indonesia. Disclaimer dulu sebelum kita ceritain soal sepatu ini, kalian harus tahu dulu kalau gue ini adalah pelari yang awam, pelari yang jauh dari level intermediate. Jadi perspektif yang bisa kalian dapetin adalah bagaimana sepatu lari dipakai sama pelari yang levelnya pemula. Dan ini adalah Ortus 8 Hyperblast 2.0. Yes, ini sepatu lari dari Ortus 8 yang diplot sebagai sepatu lari yang enak buat dipakai harian, enak dipakai easy run, long run yang nggak terlalu ngejar pace gitu ya, dan cocok buat recovery run. Jadi kurang lebih ini sepatu yang siap buat dipakai tempur latihan sehari-hari. Asiknya lagi, sepatu ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Ortus 8 ketika merilis sepatu ini jual dengan harga resmi 699.000. Walaupun sekarang di marketplace harganya udah cukup ngacak nih, ada yang jual harga 590-an sampai 700 ribuan. Dan sepatu ini ya karena hits, karena asik memang, jadi cukup ramai yang beli, sehingga kalian perlu buru-buru nih kalau kalian memang ngincer sepatu ini. Anyway, sepatu Hyperblast ini memang jadi seri yang cukup ikonik bagi pelari awam, pelari pemula. Karena sepatu ini harga terjangkau dan sepatu ini cocok buat berbagai jenis latihan. Dan sepatu ini telah berevolusi cukup banyak teman-teman. Dari Hyperblast biasa, ada yang Evo, ada yang Neo, ada yang Anchor, ada yang 1.3, dan yang ini yang 2.0. Dan jujur, secara evolusi sepatu ini memang semakin mantep lagi. Tapi sebenarnya bagaimana rasanya? Nah, sebelum kita menilai performanya, mari kita bahas dulu dari segi tampilannya. Gue sebenarnya sempet pakai seri Hyperblast yang Neo, dan gue pakai sampai benar-benar botak banget. Lebih dari 500 kilo, dan ini sepatu yang menyenangkan sekali dipakai buat hariannya. Sepatunya empuk, dan secara tampilan juga ini adalah seri yang menurut gue paling keren dari Hyperblast. Yang Neo ini tampil lebih minimalis, dengan desain yang juga nggak kayak seri lini Ortus 8 lainnya gitu. Jadi ini tampil lebih keren aja gitu. Sementara kalau kita lihat yang Hyperblast 2.0 ini hadir menyerupai lini sepatu lari Ortus 8 kebanyakan. Logonya ditaruh di tengah lagi, dan menurut gue secara desain cenderung bermain aman nih. Di generasi terbarunya ini, Hyperblast bermain lebih mengarah ke performa untuk urusan upgrade-nya. Itu kenapa bodi sepatunya dibuat lebih ringan. Oh iya, yang menarik adalah di bagian tumitnya yang dibuat lebih empuk dan suportif, dengan padding yang pas dan mudah untuk keluar masuk kaki. Bagian thangnya juga direvisi dengan material yang empuk dan dikawal dengan tali sepatu yang sangat grippy, dan build quality-nya baik banget. Highlight desain sepatu ini tentu di bagian midsole-nya. Hyperblast 2.0 ini masih pakai midsole berteknologi Cumulus Foam dan Ortus Shock khasnya Ortus 8. Tapi di sini nggak di branding aja ya kayak yang lama. Kelihatan model midsole-nya tebal banget dengan klaim midsole hardness-nya ini di angka 55. Dan iya, midsole-nya ini semakin empuk tapi juga ada feel yang responsifnya nih. Sehingga itu yang menurut gue membuat sepatu ini hadir lebih sempurna. Lalu bagian outsole-nya ini dibuat dengan material yang dipadukan dengan rubber. Sehingga secara durabilitas harusnya lebih baik lagi ketimbang seri Hyperblast yang sebelum-sebelumnya. Jadi nggak murni foam doang gitu. Tapi ini sepemakaian gue, beberapa partnya memang udah ada bagian-bagian yang ngelupasnya nih. Nah, catatan gue soal penampilannya, sepatu ini hadir dengan colorway yang putih, polos, dan ornamen-ornamennya jadi kelihatan banget gitu. Dan itu adalah menjadi bagian yang sangat tricky. Karena kalau kita buat sepatu warna putih, dan banyak ornamen-ornamen yang jadi tampil mencolok, ornamen-ornamennya ini harus benar-benar di finishing dengan sangat baik. Sayang di sepatu yang gue terima ini, ada beberapa bagian dari sepatu ini yang terlihat finishingnya kurang rapi nih. Catnya agak berlebih di bagian yang warna ungu sini,
Jadi ya dari segi build quality, dari segi finishingnya memang masih bisa ditingkatkan lagi. Sama satu lagi teman-teman, masukan gue untuk Ortus 8 ini adalah kayaknya udah harus menambah colorway-nya nih. Karena gue yakin banget Hyperblast adalah seri yang bakal rame banget. Sehingga dengan banyaknya pilihan colorway akan membuat kita para konsumen jadi bisa leluasa memilih. Beberapa kali Hyperblast ini jadi sepatu lari yang gua rekomendasikan ke teman-teman yang baru memulai lari. Karena setidaknya untuk sepatu lokal dengan harga terjangkau, sepatu ini, seri Hyperblast ini, jadi top of mind gue ketika ditanya sama orang soal sepatu lari apa yang cocok ya buat pemula dan pengennya nyaman, terus harganya murah. Sepatu ini yang value for money-nya sangat-sangat baik. Sehingga ya layak untuk direkomendasikan ke teman-teman. Dan sepatu ini juga secara performa, rasanya didesain, disetting nggak asal-asalan teman-teman. Karena bagi gue, pelari yang badannya ekstra kayak gini, bisa tetap lari dengan nyaman, dengan empuk, tanpa perlu memikirkan rasa nggak nyaman. Sepatu ini tuh asli mendatangkan kenyamanan dan keempukan nih. Sehingga buat kita-kita yang baru mulai lari, rasanya menyenangkan lari pakai sepatu ini. Meski demikian, tetap ingat ya, kalau aktivitas lari itu olahraga yang high impact. Jadi, kalau kalian overweight, penting untuk konsultasi ke dokter sebelum latihan lari yang intensitasnya tinggi. Anyway, Hyperblast 2.0 ini beberapa kali gue pakai latihan. Easy run mantap banget. Lari di pace recovery dengan effort yang rendah, bikin kita anteng. Langkah selalu nyaman, dan mau recovery dengan jarak yang agak jauh, juga jadinya tetap asik. Nah, untuk sizing sih, gue pakai ukuran yang sama dengan Hyperblast Neo, size 45. Sepatu ini cukup shoe size, dan cocok buat kaki lebar. Oh iya, gue juga berkali-kali pakai sepatu ini latihan di treadmill. Ya, namanya sepatu daily trainer, pastinya enak ya. Cuma kalau ke gym, sepatu empuk kayak gini tentu nggak cocok buat kita bawa angkat beban. Nah, Hyperblast 2.0 ini hadir dengan karakter yang cukup grippy nih. Outsole-nya baik teman-teman, at least dibandingkan dengan Hyperblast Neo, ini lebih enak ketika dipakai di jalan yang gravel atau di jalan yang basah. Tapi ketika kita bermanuver, meliak-liuk atau belok dengan kecepatan tinggi gitu ya, sepatu ini rasanya masih bisa ditingkatkan lah. Atau setidaknya di lini Ortus 8 lain masih banyak yang lebih baik lagi. Dan sepatu ini juga dengan bobot yang semakin ringan, membuat aktivitas lari kita jadi semakin menyenangkan nih. Dan model uppernya ini lebih adem dibandingkan Ortus 8 Hyperblast yang seri-seri sebelumnya. Sehingga lagi-lagi dipakai long run, itu rasanya nggak menyiksa nih sepatu ini. Bagi gue yang udah hatam pakai Ortus 8 Hyperblast Neo aja, rasanya untuk upgrade ke sepatu ini jadi momen yang menarik banget. Karena memang upgrade yang dilakukan sama Ortus 8 ke Hyperblast seri 2.0 ini bener-bener membuat sepatu ini semakin sempurna rasanya. Lantas, apakah penilaian kami otomatis langsung sempurna akan sepatu ini? Rasanya sepatu ini memang baik. Tapi masih ada ruang untuk penyempurnaan lagi. Untuk itu, Headshoes Indonesia kasih nilai 8 dari 10 untuk Ortus 8 Hyperblast 2.0. Nilai itu kami anggap layak dengan performanya dan value for money dari sepatu ini yang sangat baik. Harus diakui, ruang untuk improve sepatu ini tuh nggak banyak teman-teman. Ortus 8 paling ya menambahkan colorway atau memperbaiki finishingnya aja, dan itu terasa minor lah. Tapi tambahan saran dari gue untuk Ortus 8 adalah di seri Hyperblast 2.0 ini, mending gak usah bikin banyak-banyak varian lah, kayak Hyperblast yang lama, yang ada Neo, ada Evo, ada 1.3, banyak banget dan bikin kita bingung. Bingung milih yang mana yang lebih pas gitu, dan bingung sebenarnya bedanya apa. Kalau menurut gue, mending di Hyperblast 2.0 ini, ya mending banyakin colorway dan mungkin ada edisi-edisi khusus aja. Kalau dibuat makin tiba-tiba ada Hyperblast 2.0 Evo, 2.0 Neo, itu jujur membuat bingung. Bingung takut beda karakternya sebenarnya. Jadi ya kalau sepatu udah enak kayak gini, ya tinggal dimainin colorway, dimainin edisi khusus aja lah, supaya orang semakin tertarik pakai sepatu ini. Setidaknya itu menurut gue teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah kalian udah pernah pakai seri Hyperblast ini?
Kalau menurut kalian apakah layak untuk upgrade ke sepatu ini dari Hyperbelast yang lama? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk follow media sosial kami di Headshoes Runner, di Headshoes Indonesia, dan juga subscribe nih channel Headshoes Indonesia di YouTube. Dan jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sama tulis juga di kolom komentar, kira-kira sepatu lari apa lagi yang harus kita review selanjutnya. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Gue pamit, stay safe dan bye-bye.